Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Saraswati Arvanini dalam acara podcast UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Tema kita hari ini adalah regulasi pengumpulan uang dan barang. Alhamdulillah telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Seorang penyuluh sosial ahli muda sekaligus ketua tim di bidang pemberdayaan sosial yang menangani tugas dan fungsinya terkait pengumpulan uang dan barang. Beliau telah mengabdi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama 33 tahun dan akan memasuki masa purna tugas dalam beberapa bulan ke depan. Langsung saja, beliau adalah Bapak Dr. Anies Firman Prameswara. Halo Firman, apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik Tesana. Oke, alhamdulillah Bapak nampak sangat segar dan sudah sangat siap ya untuk Insya Allah. diskusi kita hari ini ya Pak. Oke, baik Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertama sekaligus pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat ya Pak ya. Apa itu pengumpulan uang dan barang dan seperti apa pengumpulan uang dan barang yang legal? Siap Tesana atau nuhun. Jadi pertama ya PUB ya kalau kita bilang PUB atau pengumpulan uang barang Oh, oke, PUB ya sebenarnya. adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, perekonomian, kejasmanian serta kebudayaan. Dan tentunya ini ada regulasinya. Regulasinya diatur di Permensos 8 tahun 2021. Junto Permensos 8 2024. Perubahannya Permensos 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Jadi ada regulasinya dan setiap penyelenggara PUB harus mengantongi izin tersebut. Oh, oke. Ya, begitu. Baik, kemudian apa tujuan dari PUB ini sendiri apa ya Pak ya? Dan bagaimana jenis dan cara untuk melakukan PUB? Terima kasih. Jadi banyak ya tadi kalau jenis-jenisnya, tapi tujuannya tertentu ya. Tujuan tentunya di sini untuk mewujudkan suatu usaha yang berguna mewujudkan masyarakat di umum, terutama dalam bidang kesejahteraan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, lahir batin, kemudian juga untuk tentunya untuk suatu kondisi yang lebih baik secara persoalan maupun secara besar. Dan untuk jenis-jenisnya nih, jenis-jenisnya misalnya kita tahu ada misalnya bisa berupa kundukan, bahasa, elang, ataupun kita sering melihat ada kotak-kotak amalden. Oh, Mungkin yang datang ke lingkungan kita juga ada itu yang ya bahasanya saya suka pakai keliling, pakai mobil, halo-halo itu PUB ya. PUB juga. Nah, kemudian ada list-list derma kalau kita datang ke gerai atau supermarket atau ada tuh kotak-kotak. Iya, yang di pasar itu ya. Ya, atau tapi ya sebetulnya kita harus juga ya proses itu sudah berhenti dulu. Nah, kemudian sekarang apalagi di era digital sekarang banyak yang bahasanya open donasi itu Ya, di medsos tuh ya sebetulnya itu juga harus ya karena kalau di medsos sudah publik ya artinya udah anak publik, kemudian ada banyak juga aplikasi digital dan bentuk-bentuk PUB lainnya. Tentunya untuk penyelenggaranya sendiri ini bisa organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum, bisa contohnya bisa perkumpulan atau yayasan gitu seperti itu. berarti salah satu contoh donasi-donasi yang di medsos termasuk kasus yang kemarin sempat viral itu Ya. kasus ABCD itu juga ya termasuk PUB berarti Karena ya itu Pak? kan ranahnya udah ranah publik ya Oke, terbuka. siap Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak mekanisme untuk pengajuan izin PUB itu sendiri? Nah, oleh sobat sosial nih kita akui jadi untuk mekanisme pengajuan PUB ya harus dilakukan, bisa dilakukan sekarang karena sudah era digital. Kita punya website, ya websitenya punya kementerian, jadi di https //sinppsdbs ya .kemensos.co.id. Bisa nanti sebetulnya itu nanti ketika masyarakat secara luas pun membuka itu bisa di situ ada informasi apa sih itu PUB terus tahapannya seperti apa. Ya, berarti daring ya Pak ya, sudah Ya, online. sudah online.
Selanjutnya Pak, apakah ada perbedaan untuk pengumpulan uang dan barang bagi kabupaten kota, provinsi, dan luar negeri? Oh, jadi tentunya di sini juga ada ya pembagian bahasa seperti zonasi lah seperti itu ya. Kalau misalnya sobat-sobat sosial atau masyarakat secara luas kan menyelenggarkan PUB, misalnya di wilayah kabupaten yang dalam satu kabupaten itu rekomendasi dari dinas sosial setempat. Tapi kalau udah lintas nih, contoh dari kabupaten A ke kota A dalam satu provinsi itu kewenangannya sudah kewenangan provinsi. Jadi ada rekomendasi dari provinsi. Nah, tapi yang tadi ditanyakan, yang sekarang mungkin banyak juga yang akan berdonasi ke luar negeri atau untuk keperluan masyarakat di kita. Ya. Nah, tentunya untuk luar negeri yang dibutuhkan adalah rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. Oh, Jadi tadi ya semakin levelnya bertingkat ini semakin tinggi juga rekomendasinya. Karena tentu di sini terkait pengumpulan barang-barang ini selain pengumpulannya juga kan sasaran penyalurannya harus ada pengawasannya juga. berarti semakin luas ruang lingkupnya, semakin tinggi juga untuk rekomendasinya. Betul ya Pak? Nah, selanjutnya Pak, siapa sih sasaran PUB dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya bagi yang melakukan PUB? Ya. Jadi untuk PUB ini ditujukan banyak sekali ya sekarang. Jadi kalau saya jelasin terlebih dahulu mungkin secara garis besar dibagi dua tuh PUB itu untuk yang sifatnya bencana atau non bencana. Nah kalau bencana biasanya ketika terjadi bencana ya. Tapi yang sekarang yang sering yang bencana gitu ya, bencana untuk kesejahteraan, untuk bahasa keagamaan, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, bahkan ya mungkin teman-teman yang peduli lingkungan itu, satwa, budayaan, dan lain-lain. Nah, ya ini pertanggungjawaban untuk disalurkan harus sesuai karena sebelum menentukan harus ada proposal program seperti apa, sasarannya di mana, dan tentunya ini ada kewajiban ketika setelah menyalurkan PUB ini harus dilaporkan. Gitu kan. Nah, barusan kan sudah dibahas sedikit ya kewajiban untuk melaporkan. Nah, apa saja sih Pak selain laporan ya? Apa saja kewajiban penyelenggara setelah mendapatkan izin PUB dan pelaksanaan kegiatan PUB? Ya. Untuk penyelenggaraan PUB tadi ya artinya sudah berizin nih ya, sudah dapat boleh menyelenggarakan. Berarti mereka ada masa untuk masa pengumpulan. Sekaligus saja saya jelasin ya, kalau pengumpulan itu durasinya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, kemudian masa untuk distribusinya, artinya kan setelah terkumpul, tadi sasarannya untuk siapa? Itu juga masanya 3 bulan. Udah 6 bulan juga ya 6 bulan ke-7 itu harus sudah melaporkan. Melaporkan. Jadi di sini sesuai izinnya sudah ada laporan PUB, terus berikut tentunya di sini ada bukti pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, kemudian juga yang kalau lebih rinci lagi laporan ini memuat tadi hasilnya pengumpulannya seperti apa. Karena ini tentunya kan karena dua yang bisa uang atau barang gitu ya. Kemudian rincian penyaluran bantuan untuk siapa sasarannya kemana. Tentunya di sini juga harus ada surat pernyataan tanggung jawab. Dan ini sebagai informasi, jadi ketika pemohon untuk penyelenggara yang akan mentargetkan di atas 500 juta, berarti ini ceritanya 500 juta ke atas harus ada audit dari akuntan publik. Ya, yang 500 juta. Tentunya di sini dilengkapi juga dengan dokumentasi ya, dokumentasi terkait pelaksanaan penyeluruhan. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada sanksi bagi yang tidak memiliki izin dan melakukan kegiatan PUB? Oke, nah ini nih, sebetulnya banyak yang belum tahu nih. Iya. Banyak yang belum tahu, ini ada undang-undangnya. Tuh, tadi saya baru cerita regulasi Permensos ya. Ada undang-undangnya, undang-undangnya. Ya bahasanya saya juga belum lahir nih. Apalagi TNSA gitu ya. Soalnya undang-undang nomor 9 tahun 1961. Tentang pembunuhan barang. Nah, tentunya ini tadinya secara regulasinya diatur juga sanksi administratifnya di dalam
Permensos ya, Ya. Permensos 8 2021, Junto Permensos 8 2024. Jadi tidak sembarangan ya, ada juga bilang ada sanksinya juga. Oke. Nah, selanjutnya, apa peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan PUB di masyarakat? Baik, Teh. Jadi mungkin seperti hari ini nih, kita ketemu ini dalam rangka juga memberikan informasi, kita sosialisasi kepada masyarakat secara luas, kepada dinas sosial, kabupaten kota, penyelenggara, dan kemudian kedua kita juga mengadakan bimbingan teknis ya untuk penginputan aplikasi perizinan PUB. Dan kemudian juga salah satunya kita juga melaksanakan patroli PUB yang belum berizin. Ya kalau kita jalan-jalan ya, mohon maaf juga nih, disampaikan jalan-jalan ke rest area, jalan-jalan ke mall, ada juga yang sebetulnya harus kita teliti juga ya, tanyakan dulu ya, langkah lebih baiknya kita tanyakan dulu, Iya, iya. apakah sudah mempunyai izin atau belum. Ada patroli itu kan, Pak, ya? Nah, sebenarnya, kemudian juga kita melakukan monitoring, evaluasi bagi tadi penyelenggara PBB yang sudah berizin. Oke. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak mengenai pengumpulan uang dan barang ini. Silahkan. Closing statement-nya jadi begini, niat baik kita untuk teman-teman dari negara, kalau ditepatkan lagi niat baik itu juga ketika dibarengi dengan regulasi yang sesuai. Itu saja sih sebenarnya. Oh ya, luar biasa ya. Betul, saya sepakat sekali ya. Jadi betul, niat baik saja kadang tidak cukup ya Pak ya, tapi harus dibarengi juga dengan proses yang sehingga menghasilkan hasil yang baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Jangan lupa like dan subscribe channel UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, karena channel ini selalu share tentang informasi-informasi mengenai dunia sosial. Terima kasih Pak Firman atas pencerahan dan knowledge-nya mengenai PUB. Insya Allah bermanfaat untuk orang banyak ya Pak ya, khususnya untuk sobat sosial dimanapun berada. Terus berkarya dan berjaya untuk Jawa Barat ya, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.